Sang penebus, Raja Sorga mulia, terang telah tiba, mengalahkan kegelapan. Kasih anugerah yang terbesar Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dialah Yesus Kristus. Mengalir dari tempat maha tinggi, harapan bahagia telah tiba. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Haleluya, ku diselamatkannya. Haleluya, ku dipulihkannya. Haleluya, Sebab Dia penebus kita. Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di setiap hidup kita. Mari tepuk tanganmu. Katakan, ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, katakan, ku yakin, yes. Dia angkat deritaku, jenuh dan sakitku. Ku yakin, say, ku yakin, ku angkat panji, ku angkat panji. Oh, Dia telah, say, Dia menebusku. Dia hiduplah,
Sama-sama katakan, ku tahu dia penolongku, amin. Darahnya hapus dosaku, ku yakin. Yang percaya katakan, ku yakin, yes. Dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku, ku yakin. Anak muda katakan, ku yakin, yes. Say, ku angkat panji, oh dialah, mari melompat, dia menebusku, yeah. Dia hiduplah, dia menebusku, dia penebusku, dia menebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia telah bebaskan kita. Katakan, kau bebaskanku, yes. Ku kan bangkit, ku kan berlari menyambut Rajamu datang. Katakan, dia penebus. Anak muda tepuk tangannya di atas kepala dong. Sekali lagi katakan, dia menebusku, amin. dia hiduplah, Dia penebusku, yeah. Katakan, dia penebusku, yeah. Dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah, amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang dahsyat, haleluya. Mari teman-teman kita siapkan hati dan pikiran kita pada siang hari ini. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kehidupan kita bisa mengimplikasikan firman yang kita dengar pada siang hari ini dalam kehidupan kita. Thank you Jesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita mau sekali lagi nyatakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang
ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Kita mau nyatakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari teman-teman sendiri yang nyatakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Hanya Kau, amin. Hanya Kau, bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi kita nyatakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur, amin, yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, amin. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau pernyataan setiap hati kami ya Bapa. ku berharap. Hanya Engkau tempat kami berharap, Yesus. Bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu, amin, tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Amin.
cinta selamanya kau, selamanya kau ku cinta, selamanya, selamanya kau ku cinta. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena setiap daripada kami Tuhan, hari ini jika masih datang Tuhan ke rumah Tuhan, kami mau menggantungkan harapan kami kepada Tuhan. Dunia boleh semakin susah, pekerjaan semakin sulit, kondisi ekonomi di mana-mana semakin susah, kesehatan kami mungkin terganggu Tuhan. Tetapi selama kami menggantungkan harapan kami kepada Tuhan, kami percaya bahwa selalu ada tersedia masa depan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, urapi setiap daripada kami, biar firman-Mu Tuhan ditaburkan ke tanah hati yang tepat, yang subur, sehingga kami keluar. Kami kembali ke rumah kami, ke pekerjaan kami Tuhan. Kami membawa Kristus di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Thank you, tim Praise and Worship. Shalom teman-teman semua. Shalom. Puji Tuhan. Saya berharap teman-teman semua di sini bisa terima ya firman. Walaupun terkadang keras, walaupun firman itu menegur kita, tapi percayalah di masa muda kita, waktu kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan, saya percaya waktu teman-teman di dalam pekerjaan nanti, mungkin di dalam rumah tangga nantinya, firman itu yang akan bertumbuh, yang akan menghasilkan buah. Amin. Sore hari ini saya akan buka khotbah dengan satu cerita teman-teman. Di mana pada waktu itu 2018 atau 2019 saya hampir lupa. Pada saat itu saya lagi ditugaskan untuk ke salah satu cabang gereja BES yang ada di Guangzhou. Mungkin di sini ada teman-teman saya lihat ada Kak Cucu, ada Kofem pernah bertugas di sana ya di Guangzhou. Kita ada cabang di sana di daerah China. Nah di sana pada waktu itu yang tugas, yang jadi koordinator pada saat itu ada beberapa anak baru lah istilahnya. Nah setelah itu saya sampai di sana. Waktu saya mulai sudah mendarat, saya mulai keliling-keliling di daerah Guangzhou itu. Saya tanya sama teman-teman itu, guys, biasa kan saya so asik biasa gitu saya bilang, guys, ada yang bisa nemenin Koko nggak? Koko nggak tahu jalan di sini loh, benar-benar nggak tahu. Jadi kadang mengandalkan Google Map, kadang itu nanya sama mantan pacar saya. Tapi sekarang udah jadi istri ya, puji Tuhan ya. Nah saya tanya, ini di Guangzhou keliling kemana? Kalau bisa nemenin Koko. Sorry Ko, sibuk, nggak bisa. Ada teman satu namanya Alfred ya kalau teman-teman. Sorry Ko, terus nanya sama Sasi. Sas, temenin Koko dong. Aduh sibuk Ko, gini. Oke. Koko pergi sendiri. Nah singkat cerita, mulailah saya berjalan-jalan di Guangzhou. Dengan keterbatasan saya, plus saya nggak bisa ngomong Mandarin. Not a single word. Sama sekali nggak bisa Mandarin. Lalu sampailah saya ke satu minimarket teman-teman. Ini istri saya tahu. Saya sampai ke satu minimarket di mana saya lihat ada satu makanan yaitu pau telur asin. Ini mulai lapar teman-teman. Pau telur asin itu begitu menggoda teman-teman. Saya lihat dari jauh paunya dikukus berasap. Terus saya sampailah masuk ke minimarket itu. Terus saya tunjuk, mau yang itu, ya kan? Tapi ngomong gini, mau itu. Nah, orangnya lihat, terus orangnya gini. Saya keluarkan duit, terus saya bilang satu kata yang saya paling ngerti dalam Mandarin, yaitu ike, telur asin, ike. Dia nggak ngerti teman-teman. Terus bilang, saya keluarkan duit, saya makin ngotot, ike, telur asin, ike depan mata, teman-teman. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya saya juga shock sampai hari ini. Di mana saya diusir teman-teman dari minimarket itu. Bayangkan, saya diusir padahal saya pembeli loh. Kata orang kan pembeli adalah raja ya. Di sini saya diusir teman-teman. Saya nunjuk ike, tetap diusir teman-teman. Artinya di sini saya mengerti teman-teman. Bahwa
terkadang kita di tempat orang, di luar negeri, atau dimanapun kita berada, kita harus bisa menerjemahkan bahasa kita ke bahasa mereka. Setuju ya? Supaya mereka itu bisa tahu apa maksud kita. Jadi harusnya waktu itu saya ngomong bahasa Mandarin, ikepau ya gitu ya. Benar gak Bro FM? Jadi ikepau ini baru bisa kasih duit. Kalau enggak maksud kita enggak sampai, akhirnya salah paham kita diusir. Nah hal yang sama juga dengan firman Tuhan teman-teman. Ini mulai masuk ya tapi masih prolog. Ingat saya suka ngomong, jadi jangan biarkan saya lama-lama. Begitu juga dengan firman Tuhan teman-teman. Firman Tuhan itu bahasa Alkitabiah. Untuk orang lain mengerti maksud firman Tuhan, kita nggak bisa ketemu di jalan sama Andreas, anggap aja ya. Andreas belum bertobat, anggap aja. Andreas, firman Tuhan berkata dalam Matius 7, nggak mungkin. Andreas dengarlah, dalam Yohanes 4, nggak mungkin. Harus firman Tuhan yang ada dalam hidup kita terjemahkan. Kita artikan dulu dengan apa? Dengan kelakuan kita sehari-hari. Amin. Tadi aturannya apa teman-teman? Kalau saya bilang amin, cepat balas. Biar nggak lama-lama ya, saling membantu ya teman-teman ya. Jadi kita harus menerjemahkan firman Tuhan yang ada ke dalam perilaku hidup kita. Baru orang itu akan mengerti firman-Nya. Waktu kita datang bawa firman Tuhan, mungkin orang tahu kita ini pelayan Tuhan. Itu nggak ada arti apa-apa buat mereka. Justru terkadang kita menjadi batu sandungan. Jadi hari ini teman-teman, hari ini jangan lagi kita datang ke teman-teman kita bawa jubah pelayanan kita. Mungkin hari ini saya hamba Tuhan. Kamu dengar ya, saya hamba Tuhan loh. Dengarlah ini firman Tuhan loh. Nggak mungkin. Hari ini mari kita terjemahkan bahasa Alkitabiah ke dalam bahasa sehari-hari. Yaitu hidup kita ini loh. Amin. Hidup kita ini loh. Nah sebelum kita belajar apa-apa aja yang bahasa Alkitabiah yang mau kita terjemahkan nantinya. Saya akan mulai lagi, cerita lagi ya. Biar teman-teman gak bosan. Dengan satu sejarah. Nah teman-teman sini masih beberapa yang masih kuliah, masih sekolah. Aduh kak, jangan bahas sejarah dong, bosen. Tenang, saya menyampaikannya enak kok. Tapi bukan meninabobokan ya teman-teman ya. Halo? Jadi teman-teman, kita harus terjemahkan itu ke dalam perilaku hidup kita teman-teman. Nah, sebelum masuk ke poinnya, kita belajar dulu tentang satu sejarah gereja. Di mana di sini kita akan lihat ternyata menerjemahkan satu bahasa itu akan ada pengaruhnya tentang bagaimana orang di sekitar kita itu bisa menerima firman Tuhan. Nah saya bacakan ya secara cepat teman-teman. Ini sejarah gereja di Batak. Ada orang Batak di sini? Orang Medan? Sumatera? Orang Batak ya? Orang Batak, oke benar ya, origin ya? Origin ya, bukan buat-buat ya? Oke. Kalau saya orang Manado, cuma bahasanya kayak orang Batak. Nah, intermezzo teman-teman. Nah jadi ada satu sejarah gereja di Batak. Jadi sebelum gereja di Batak yaitu HKBP itu berkembang teman-teman. Di sana itu awalnya orang belum percaya dengan Injil. Orang belum percaya dengan firman Tuhan. Oleh karena itu diutuslah misionaris ke sana, oke? Sampai sini nangkap ya, jangan terpengaruh dengan suasana yang dingin dan nyaman ini. Oke, jadi orang ke sana, penginjil-penginjil dikirim, misionaris-misionaris untuk mengabarkan Injil. Oke, saya bacakan. Tahun 1820, ini sejarahnya ya. 1820, 3 utusan pengabaran Injil itu datang ke daerah Batak di Sumatera, yaitu orang-orangnya ada namanya Nathan, siapa sih namanya Nathan? Nggak ada ya? Nathan Ward, Evans, dan Richard Burton. Nah, saya bacakan lah biar nggak ribet. Dikirim ke Bengkulu untuk menemui Raffles. Waktu itu Raffles jadi penguasa ya, ingat ya.
teman-teman, zaman Belanda. Nah, yang menarik saya singkat aja, perjalanan penginjilan mereka terhenti ketika salah paham terjadi di penduduk. Jadi mereka sudah bagus, pergi penginjilan, pergi misionaris, tapi penduduk salah paham. Kenapa? Karena penduduk salah menafsirkan khotbah penginjil tersebut dengan mengatakan bahwa kerajaan mereka harus jadi lebih kecil. Khotbahnya tentang kerajaan Allah bagus, tapi orang salah paham. Dikirain, kerajaan Allah harus menguasai di sini. Loh, saya kan masih sistem kerajaan, berarti kerajaan saya jadi kecil dong. Akhirnya nggak jadi. Next, gelombang kedua. Penginjil utusan Amerika dari American Board of Commissioner for Foreign Mission itulah. Tahun 1834, dua orang Amerika yaitu Munson dan Lyman. Kalau tadi nggak jadi pulang. Kalau yang ini teman-teman 1834, mereka pergi penginjilan dari Boston ke Sumatera, bayangin ya. Jauh-jauh dari Boston ke Sumatera, zaman dulu belum ada pesawat guys. Cuma ada kapal. Ini pasti tahunan makan waktunya. Terus apa yang terjadi? Pada malam hari 28 Juni 1834, ini yang paling tragis guys. Oke? Mereka dihadang, ditangkap dan dibunuh. Oke? Karena lagi-lagi salah paham. Dikira utusannya mau ngapain di sana. Gelombang ketiga saya singkat, teman-teman perhatikan. Tahun 1840, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, Franz Wilhelm, susah lah namanya ya, Wilhelm Junghun, itulah pokoknya nama orang Korea ya. Lakukan perjalanan ke daerah Batak, lalu menerbitkan buku. Oke, sampai di sini ya. Menerbitkan buku tentang suku Batak. Lalu itu menginspirasi tokoh Alkitab bernama Netherlands dari Belanda supaya mereka mengirim ahli bahasa yang bernama Van der Tuk. Nah, sampai di sini teman-teman. Jadi setelah 3 gelombang misionaris dikirim, ada yang salah paham, ada yang diusir, ada yang dibunuh. Akhirnya pada tahun 1834 dikirimlah ahli bahasa untuk menerjemahkan bahasa yang dari sekitar, bahasa Batak, untuk dibikinin Alkitab teman-teman. Nah singkat cerita, dari situ mulailah orang-orang Batak pertama dibaptis. Amin. Sebelum itu misionaris datang. Mana nih yang mau dikasih firman? Saya misionaris. Gak ada yang bertobat teman-teman. Tetapi waktu mulai diterjemahkan, orang-orang mulai ngerti bahasa daerahnya, mulai menyerahkan diri dibaptis dari zamannya Van der Tuk ini. Oke? Nah setelah itu, kalau teman-teman lihat di gelombang terakhir keempat, ada utusan baru lagi yang bernama Ludwig Ingwer Nommensen. Tahun 1834 sampai 1918, di mana dia bukan cuma bawa Alkitab bahasa Batak, tetapi di sana itu terjadi wabah kolera. Wabah kolera itu membuat banyak orang meninggal, termasuk istri raja. Akhirnya si Nommensen datang, tidak menunjukkan, saya misionaris, saya pengkhotbah, hormati saya. Bukan. Dia datang, dia rawat orang sakit, dia memberi perhatian, dia rawat sampai sembuh, baru dia kasih firman Tuhan pelan-pelan. Dan apa yang terjadi teman-teman, di tahun 19-an itu mulailah terjadi gelombang pertobatan di daerah Sumatera. Katakan amin. Jadi teman-teman, di sini kita lihat, nggak cukup kita bawa firman Tuhan, nggak cukup kita tunjukkan ini Alkitab, tetapi perlu ada tindakan iman. Amin. Perlu ditunjukkan. Amin. Perlu ditunjukkan kasih kita. Pada awal-awal Nommensen berkhotbah, tidak ada yang dengar teman-teman. Lalu dia mulai layani orang-orangnya, bahkan teman-teman ada satu kejadian, ini yang menarik, salah satu yang di highlight di Wikipedia, contekan saya, di mana ada satu kejadian satu malam, di mana orang-orang yang kesel sama Nomeden, yang dimarahin, dimaki, kamu ini bawa Injil apaan sih? Kita nggak terima firman Tuhan.
Itu waktu mereka ketiduran malam-malam karena mabuk, si No Manson datangin, satu-satu diselimutin teman-teman. Selimutin, kamu yang maki saya selimutin, saya tunjukkan kasih. Amin. Kamu yang maki saya, ini yang paling suka memaki nih, saya selimutin. Waktu mereka bangun, apa yang terjadi? Mereka merasa malu. Amin. Mereka malu teman-teman. Aduh, kemarin ini orang tak maki-maki. Tadi malam dia selimutin saya. Artinya apa? Iman itu bukan cuma bicara soal perkataan, soal firman Tuhan. Tetapi ditunjukkan lewat perbuatan kasih. Amin. Amin. Oleh karena itu teman-teman, mari saya mengajak. Jangan hari ini kita cuma jago firman di depan mimbar. Jangan kita cuma jago sharing di komsel. Itu bagus. Nggak ada yang salah. Nothing wrong with it. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita gagal menerjemahkan firman Tuhan ke dalam perbuatan kita. Amin. Nah, ada satu kisah teman-teman lagi. Ini saya banyak kesaksian aja ya. Biar teman-teman nggak ngantuk. Ini mohon maaf ya, permisi ya. Biar nggak ngantuk nih. Teman-teman, saya pernah ke Bali waktu tahun lalu. Tahun lalu saya ke Bali sama istri. Waktu saya lagi nongkrong-nongkrong, nongki-nongki, ya kan? Tiba-tiba ada bule so asik, ya. Ada bule so asik. Tiba-tiba dia bilang, "Hey, is this chair empty?" Aku kan kaget nih. "Oh yes, it's empty." Terus dia mau duduk, ingat ada istri. Istri saya, "Oh sorry, my wife sit here," dia bilang. Aku bilang kan, terus bilang, "Oh sorry, you forgot your wife?" "I'm sorry." Kaget soalnya, ada bule, jarang saya ajak ngomong. Nah singkat cerita, setelah istri saya datang, dia ternyata bawa teman juga, orang itu. Terus karena dia so asik, mulailah saya ikutan so asik juga, saya ajak ngomong. Tetapi di tengah-tengah kita ngobrol-ngobrol, terkadang saya ngadat-ngadat ngomongnya, ngerti gak? Maksud saya apa, mau ngomong ke dia nggak ngerti. Karena susah, dia ngomongnya kayak air guys. Ya, yes. Saya bilang, nah di sini saya melihat teman-teman, terkadang maksud kita tuh nggak sampai, padahal orangnya udah depan mata kita. Kenapa? Karena beda bahasa guys, beda bahasa, gitu loh. Nah hari ini kita belajar sama-sama, kita translate dulu, kita ubah dulu. Seperti tadi, orang-orang di suku Batak nggak ngerti firman Tuhannya. Padahal bagus, baik firmannya. Nggak bisa ngerti, kenapa? Beda bahasa. Nah hari ini kita akan belajari teman-teman, bahasa-bahasa apa yang perlu kita translate dari bahasa Alkitabiah menjadi bahasa sehari-hari. Supaya sekitar kita nggak cuma bilang, lu orang gereja terus, ya kan? Lu ke komsel terus, dapat apa sih? Tapi dia akan melihat ada Yesus dalam hidup kita. Amin. Mari kita lihat bersama-sama. Kita buka ayatnya ada di multimedia, tolong dibantu. Dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan 3. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan 3. Bisa ditampilkan? Nah saya bacakan dulu ya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Sampai di sini dulu. Tertulis dalam hati. Artinya ada kata-katanya. Tertulis. Tetapi belum tentu bisa dibaca. Makanya dalam firman Tuhan disampaikan harus bisa dibaca. Terkadang ada firman Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita dengar khotbah, oh iya harus murah hati, oh iya harus sabar, oh iya harus rendah hati, oh iya harus mengampuni. Tapi nggak bisa dibaca sama orang ini loh. Amin. Jadi tulisan-tulisan firman Tuhan itu kadang cuma tertulis dalam hati kita. Sudah membekas, ada bekas tulisannya, nggak hilang-hilang. Karena tiap minggu dicatat, harus sabar, harus mengasihi. Tetapi nggak bisa dibaca. Kenapa? Karena kita nggak bisa translate ke hidup sehari-hari ini loh. Amin. Ayat selanjutnya. Ayat 3.
Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Jadi firman Tuhan itu waktu teman-teman dengar hari ini, itu dicatat di hati setiap kita. Amin. Tetapi bagaimana kita itu kerja keras untuk hati kita ini bukan cuma dicatat loh, bisa dibaca. Amin. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya kasih 4 poin secara singkat. 4 hal apa sih yang di dalam Alkitab itu, firman Tuhan itu, yang selama ini kita sering dengar, tetapi perlu ditranslate dulu. Perlu diubah dulu, pakai Google Translate bukan ya. Pakai kehidupan sehari-hari kita. Supaya orang di luar sana bukan cuma lihat orang ini jago gereja, orang ini jago pelayanan, tetapi bisa memuliakan Tuhan. Amin. Kita lihat bersama dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Ini dari Paulus. Paulus itu dijuluki sebagai orang yang paling hebat karunianya. Gift from God. Orang ini mau cari karunia apapun lengkap sama dia. Bahkan dia yang tulis jenis-jenis karunia. Tetapi dia tulis ayat ini di 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ayat 2. Lanjut secara cepat. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai apa? Kasih, aku sama sekali tidak berguna. Hari ini banyak sekali teman-teman, orang itu mabuk pelayanan. Mohon maaf, hamba-hamba Tuhan, pelayanan Tuhan, mabuk pelayanan. Kalau udah di pelayanan, udah kayak wah, udah God-like lah. Udah kayak Tuhan, udah kayak wah sempurna banget lah. Udah gak ada cacat celah. Tetapi waktu kembali ke keluarganya, mulailah berubah menjadi satunya. Amin teman-teman. Jadi hari ini Alkitabianya itu yaitu gift, karunia-karunia kita itu bagus. Saya suka kalau teman-teman ada karunia, puji Tuhan. Tetapi karunia-karunia dari Tuhan itu, yuk kita translate menjadi bahasa kasih. Amin. Hari ini berapa banyak dari kita itu berantem dengan orang tua kita, gara-gara kita ini aktif di pelayanan, tetapi pas pulang kita tidak ada bedanya dengan sebelum-sebelumnya. Amin. Ini buat saya juga teman-teman. Supaya kita hari ini disadarkan bahwa jangan cukup kita puas kita punya karunia, jangan cukup kita bisa melayani, tetapi yuk kita tunjukkan yuk belas kasihan kita, kemurahan kita, kesabaran kita, waktu kita kembali ke rumah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Lanjut, apa yang kedua teman-teman? Bahasa apa yang mau kita translate juga nih? Matius 5 ayat 23 sampai 24. Ini singkat-singkat teman-teman, supaya teman-teman waktu pulang tangkap. Matius 5 ayat 23, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahan itu. Artinya persembahan itu ada, persembahan itu bagus, tapi jangan lupa berdamai. Amin. Banyak orang, Pak saya sudah nyumbang banyak Pak di gereja. Saya sudah kasih Pak. Bahkan, mohon maaf teman-teman, waktu saya di Manado, itu masih gereja lama ya teman-teman, masih gereja lama. Itu kalau perpuluhan, persembahan yang gede-gede, itu dipampang, dipapan teman-teman, pakai proyektor besar-besar. Bapak Pangemanan sumbang sekian juta.
Bapak Mamahit ya, nggak usah jauh-jauh ya. Bapak Mamahit kecil. Dipampang teman-teman semua. Ditunjukkan. Hari ini kita bukan mau tunjuk-tunjukkan kita persembahan kasih berapa. Buat apa? Itu rahasia kita sama Tuhan aja. Yang sekarang kita mau tunjukkan itu bagaimana kita tunjukkan damai. Ada orang mau berantem sama kita mengalah. Tunjukkan damai. Karena apa? Pembawa-pembawa damai adalah anak-anak Allah. Orang yang mau suka damai itu dari Allah. Bukan orang yang kasih persembahan banyak. Kalau kita bisa kasih persembahan banyak, kita diberkati Tuhan, puji Tuhan. Kita bisa membantu pelayanan Tuhan. Tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana kita tunjukkan damai itu dari Allah. Saya teringat kisah teman-teman tentang Saul. Di mana waktu Saul disuruh sama Tuhan untuk berperang, saya lupa lawan bangsa apa. Disuruh menumpas habis bangsa itu. Disuruh taklukan. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Waktu dia datang ke bangsa itu, dia melihat, ada kambing domba yang tambun, teman-teman. Seperti saya mungkin ya, seperti Pak Andreas. Wah, ini gembul-gembul ini kambing dombanya nih. Bolehlah kita buat persembahan. Bisa jadi Tuhan suka. Tuhan suka dengan ternak-ternak gendut-gendut gitu. Banyak lemaknya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan marah kepada Saul lewat Samuel. Tuhan bilang, apakah mendengarkan firman Tuhan itu digantikan dengan persembahan? Karena persembahan itu, mendengarkan firman Tuhan itu masih kalah, itu lebih daripada mempersembahkan korban. Amin. Jadi Tuhan lebih senang kita mendengarkan firman Tuhan dibandingkan kita hanya sekedar kasih persembahan, hidup kita begitu-begitu aja. Amin. Hari ini jangan kita sama seperti orang dunia. Kalau saya datang ke tempat ibadah, saya sudah sumbang, saya kasih segini, cukup. Itu untuk menghapus dosa saya. Enggak teman-teman. Persembahan itu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Enggak usah ngomong tentang penghapusan dosa, Tuhan sudah hapuskan dosa kita. Tetapi bagaimana, bukan cuma kita kasih persembahan, tetapi kita kasih hidup kita. Tunjukkan damai, amin. Amin. Yuk kita lihat yang ketiga apa nih, biar gak lama-lama. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Next. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Teman-teman, saya kesaksian lagi teman-teman. Saya di gereja lama teman-teman. Saya itu dulunya adalah pendoa. Kok Eko pendoa? Nggak kelihatan suka berdoa. Kok Eko dulu pendoa. Syafaat di gereja lama. Kerjanya ngapain ya? Doa, ngapain lagi? Ya, datang ke menara doa. Doa keliling. Doa pengusiran setan. Semua acara doa kok Eko ikutin. Amin. Tetapi setelah pelayan doa ya begini aja dalam hidup, nggak ada perbedaan. Melayani tetap melayani, sampai di rumah ya sama aja. Sedangkan kalau teman-teman lihat apa firman Tuhan bilang, waktu engkau berdoa jangan lupa mengampuni musuh. Amin. Apalagi cuma orang tua, apalagi cuma saudara yang salah sama kita. Amin. Hari ini jangan cuma jago berdoa. Berdoa itu bahasa Alkitabiah, itu bagus. Harus berdoa memang orang Kristen. Tetapi jangan lupa juga mengampuni sesama kita. Amin. Memberikan kasih dengan mengampuni, memaafkan. Karena katanya orang yang dari Allah itu memberikan pengampunan. Pengampunan itu menutupi banyak dosa. Amin saudara. Hari ini jangan cuma, Pak kalau ada tugas doa saya Pak. Harus saya.
karena saya jagonya doa. Jangan. Mari kita hari ini jadi jagonya mengampuni orang. Amin. Yang terakhir teman-teman. Kalau terakhir sudah ya, langsung semangat ya. Tenang saudara, bukan cuma saudara juga. Yang keempat teman-teman, 2 Korintus 11 ayat 7 sampai dengan 9. Bahasa apa lagi yang harus kita translate yang terakhir? Tadi udah 3 ya. Apakah aku berbuat salah? Ini kata Paulus lagi. Jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu. Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Nah ini, dari sini ya teman-teman ya. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang daripadaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu dan tetap berbuat demikian. Ayat 10. Demi kebenaran Kristus dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku tidak dirintangi oleh siapapun di daerah Akaya. Nah, jadi teman-teman, apalagi bahasa yang perlu kita translatekan. Paulus bilang, waktu dia melayani, dia sebenarnya bisa punya hak teman-teman. Waktu dia melayani orang-orang, dia punya hak. Orang yang melayani bisa hidup dari pelayanannya. Bisa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia tidak mengambil haknya dia, malahan dia itu full timer, dia melayani gereja, tapi dia juga jualan tenda. Dia ikutan bantu jemaat yang kekurangan. Di sini kita lihat apa teman-teman? Jangan cuma pintar melayani. Pelayanan itu bagus. Tapi jangan lupa di tengah-tengah kita melayani, ada orang di sekitar kita yang kekurangan, yang perlu bantuan, kita bisa bantu. Amin. Kita translate, kita terjemahkan. Bahkan ada satu teman-teman, orang di Komsel saya di Komsel Utara, Kelapa Gading. Waktu itu ada satu anak baru datang. Dia itu belum terlalu gereja-gerejaan teman-teman. Dia tanya gini, bro, saya mau nanya. Kan Pak Pendeta di tempat saya bilang, kamu harus perpuluhan, kamu harus persembahan. Tapi saya pikir, memang sih perpuluhan persembahan itu bagus. Tetapi saya ingat, ada keluarga saya yang perlu bantuan. Jadi ya, duitnya mohon maaf Pak Pendeta, saya kasih bantu dulu orang sekitar saya. Saya bantu dulu itu. Apakah saya salah Pak? Dia nanya gitu. Nah coba teman-teman menjawab apa? Bingung nggak? Harus minta hikmat dari Tuhan. Saya bilang, memang persembahan itu ada. Perpuluhan itu ada, jangan kesampingkan. Tetapi yang benar adalah, kalau ada sekitar kita yang kekurangan, yang perlu bantuan, tunjukkan dulu, translate dulu. Jangan kelihatan, Pak saya kasih persembahan ya, saya kasih waktu saya untuk pelayanan. Tapi orang sekitar kita perlu bantuan, kita nggak bantu ini loh. Susah orang ngerti firman Tuhan. Orang itu ngerti firman Tuhan karena perbuatan kita. Amin. Nah jadi hari ini teman-teman, jangan sampai kita nggak bisa tunjukkan itu. Nah terakhir teman-teman, ayat paling terakhir saya janji deh. Paling terakhir. Filipi 1 ayat 22a. Paling terakhir. Jadi teman-teman, Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Hari ini teman-teman mungkin ada yang baru datang, mungkin, ya saya nggak menghakimi, mungkin jarang beribadah, it's okay. Untuk sekarang, it's okay. Kita tidak menghakimi teman-teman. Tetapi hari ini teman-teman, kalau teman-teman dengar firman Tuhan, hari ini mari kita hidup di dunia ini, kita harus memberi buah. Buahnya apa teman-teman? Apakah buahnya dengan saya hafal Matius 7 ayat 34? Nggak usah teman-teman. Esensinya kita hafal, tapi kita datang ke keluarga kita, ke teman-teman kita bukan bawa ayat firman Tuhannya, tapi kita bawa hidup kita yang sudah dikuasai oleh firman Tuhan. Amin. Ingat teman-teman cerita tadi, di suku Batak, No Manson datang ke sana, bukan bawa firman Tuhan yang tiap hari dia khotbah, bukan teman-teman. Ada yang sakit dia rawat, amin. Ada yang mencaci dia selimutin malam-malam. Ada yang berbuat jahat, tetap dia berbuat baik. Dan pada akhirnya orang-orang itu malu sendiri, amin.
Hari ini teman-teman, jangan balas kejahatan dengan kebaikan dengan kejahatan. Mari kita balas kejahatan dengan kebaikan, teman-teman. Kita tunjukkan bahwa Kristus hidup dalam hidup kita. Hari ini apa sih anak muda? Halo, hari ini apa sih yang kita perlukan di dunia ini? Ketenaran, kekayaan. Orang memang melihat itu, teman-teman. Orang melihat manusia. Tetapi jangan itu menjadi jubahnya kita di dunia. Jangan itu jadi pakaiannya kita. Itu bonus dari Tuhan. Tapi yang kita tunjukkan adalah hati kita yang dikuasai oleh firman Tuhan. Amin. Supaya orang bisa memuliakan Tuhan. Jangan orang memuliakan kita. Kita berbuat baik supaya orang memuliakan Tuhan. Amin. Mari saya undang pelayan-pelayan Tuhan untuk kita tutup hari ini kebaktian kita. Jadi teman-teman, hari ini apa gunanya sih kita datang teman-teman ke gereja? Halo? Hari ini kita datang ke gereja ngapain sih? Ketemu teman? Cari koneksi? Apa teman-teman? Esensi kita datang ke gereja apa sih teman-teman? Terima firman Tuhan kan? Amin. Halo? Hari ini kita datang ke gereja ngapain teman-teman? Buat apa? Saya teman-teman, ya puji Tuhan. Sejak saya kecil itu, saya tinggal sama oma saya teman-teman. Oma saya itu orangnya keras. Bahkan bisa dibilang galak ya teman-teman ya. Kalau orang bilang, ya memang galak ya, bisa dibilang galak. Dia tuh orangnya sangat tegas dan melatih saya puji Tuhan. Dari kecil dilatih sama oma saya itu untuk ke gereja. Jangan sampai skip gereja. Itu salah satu hal yang saya bersyukur sama oma saya jadi kebiasaan. Sampai sekarang. Pokoknya hari Minggu, mau ada kerjaan, mau ada proyek, mau apapun, datang gereja Minggu. Itu bagus teman-teman. Saya berterima kasih pada oma saya. Tetapi hari ini kita mau diangkat naik satu level lagi teman-teman. Hari ini kita datang ke gereja bukan cuma mau melayani, bukan cuma mau dengar firman Tuhan, tapi bagaimana firman Tuhan itu bisa dibaca sama orang lain di luar sana. Amin. Jangan cuma firman Tuhannya itu mengubah kita, tapi di luar sana kita sama dengan orang dunia. Ketemu teman masih ngomong kasar. Ya, teman-teman sadar gak sih yang kata-kata jarjir itu? Iya jir, ya kan? Ini jir. Teman-teman tahu gak itu sebenarnya salah teman-teman. Apa bedanya teman-teman sama orang dunia? Ya teman gua ini sok kerajinan hari Minggu datang ke gereja. Jir-jirnya masih jalan nih. Gak ada bedanya teman. Halo anak muda. Hari ini kita keluar sana. Kita keluar ke dunia teman-teman. Ketemu teman-teman orang-orang dunia. Kita tunjukkan perbedaan kita. Perbedaannya apa? Bukan bedanya kita menguasai firman Tuhan. Bukan bedanya kita tambah hafal banyak ayat. Bukan. Bedanya dulunya kita tuh gak bisa dibaca firman Tuhan dalam hati kita. Tapi kali ini mereka ketemu kita. Gila nih orang beda loh sekarang. Gosip di belakang tapi gak di depan. Beda loh orang ini sekarang. Iya loh. Dulu kasar loh orangnya. Dulu suka maki loh. Dulu gak benar loh hidupnya. Malah dia yang suka ngajak kita. Sekarang dia ngajak ke gereja teman-teman. Amin. Pastikan hidupmu anak muda hari ini bisa dibaca hidupmu. Amin. Tuhan sudah menuliskan firman Tuhan dalam hatimu. Tuhan sudah mencatat. Bukan dengan tinta. Tetapi dengan darahnya yang kudus. Dengan pengorbanan Tuhan. Tetapi bagaimana bukan cuma sampai tulisan-tulisan itu dalam hatimu ada. Tapi harus bisa dibaca. Tuhan kami mengucap syukur padamu hari-hari ini Tuhan. Kami semakin diperlengkapi dengan firman Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami semakin ditambahkan dengan hikmat untuk bisa serupa dengan Tuhan. Untuk bisa melakukan firman-Mu. Jangan biarkan Tuhan hari ini kami seperti anak-anak sulung Tuhan. Seperti tidak terhilang, datang ke gereja rajin. Tetapi kami ternyata terhilang. Kami lupa bahwa kami harus menunjukkan kasih kepada saudara-saudara kami di luar sana. Para bungsu yang masih terhilang. Hari ini Tuhan,
Sadarkan setiap daripada kami bahwa setiap daripada kami adalah tulisan-tulisan Kristus. Hati kami harus bisa dibaca. Hati kami harus memancarkan kasih Kristus. Hari ini Tuhan, biar setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan maupun pelayan-pelayan Tuhan khususnya Tuhan. Bukan cuma jago melayani. Bukan kami menunjukkan kehebatan kami punya karunia. Bukan kami menunjukkan kami bisa kasih persembahan yang banyak. Tetapi biar hari ini Tuhan, orang bisa melihat kemurahan kami. Orang bisa melihat kasih kami, kesabaran kami. Kami yang suka berdamai. Jika hari ini Tuhan kami sudah melenceng jauh dari hadapan Tuhan. Bahwa setiap daripada kami, hari ini kami komitmen kembali. Kami hari ini anak-anak muda di tempat ini. Kami mau dididik oleh firman Tuhan. Kami mau komitmen di tempat ini. Kami mau belajar firman Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan mendidik setiap kami, mengajar setiap kami. Supaya kami keluar. Kami kembali ke pekerjaan kami, ke keluarga kami. Kami bukanlah orang-orang yang sama lagi. Tetapi kami adalah suratan-suratan dari Kristus yang bisa dibaca, yang bisa dinikmati. Sehingga setiap orang mau datang kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, setelah setiap kami berdoa Tuhan. Untuk setiap kami yang punya masalah, persoalan, Tuhan yang tahu setiap hati kami. Tuhan yang tahu persoalan kami. Dan kami percaya bersama Tuhan. Semua masalah kami bisa tangguhkan, semua masalah kami bisa hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaatnya mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja Best yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini Engkau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan, kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga, lindungi mereka semua, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan pelayanan mereka. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Hidup kami itu ubah hidupmu, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Angkat suaramu, katakan Roh Kudus menghibur dan menolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus menghibur dan menolong. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Menjadi